Halo, salam dan bahagia. Saya Dedi Iskandar, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau. Dan saya mau ngomongin pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. 1 minggu belakangan ini, saya dapat pengetahuan baru tentang bagaimana langkah yang harus kita lakukan apabila disuruh memutuskan sebuah peristiwa, kemudian dihadapkan pada dilema etika maupun dilema moral. Pun harapan saya melalui video ini saya berusaha mampu bersikap lebih reflektif, kritis, terbuka dan menganalisis nilai-nilai kebajikan yang universal yang terjadi di lingkungan dan sekeliling saya. Baik, mari kita mulai. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter orang-orang yang ada di dalamnya, para warganya. Saya, kamu, kalian, kita semua. Dalam pengambilan sebuah keputusan, apalagi di sekolah, seringkali bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini bukan berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang ya, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal yang lebih kurang apa yang kita rasakan, tapi dirasakan juga sama orang banyak, dirasakan juga sama orang lain. Tentunya, dalam hal ini, orang yang bernalar baik, yang selalu berpikir pasti, yang selalu berpikir positif, tentu sepantas dan sewajarnya menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang pasti, yang baik maupun yang benar, yang real, yang disepakati dan disetujui bersama, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi maupun agama. Melalui jurnal monolog ini, saya berusaha menyampaikan dan mengajak kepada penonton yang sedang menonton video ini, terkhusus kepada pihak yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Pak, Bu, ternyata bukan rindunya Dilan saja yang berat, namun jauh lebih berat dalam mengambil dan memutuskan sebuah keputusan yang baik, yang pasti dan benar. Apalagi keputusan tersebut diembel-embeli dilema etika maupun dilema moral. Jadi kurang lebih seperti itulah yang dapat saya sampaikan dari pengetahuan 1 minggu belakangan ini. Lebih jelasnya, melalui pendidikan guru penggerak, ada 9 langkah yang paling baik, yang paling pasti dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Ke-9 langkah tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui dokumen. Linknya ada di bawah ini. Kawan-kawan bisa download supaya lebih memahami lebih lanjut bagaimana tips dan trik atau langkah yang harus kita ambil dalam melakukan sebuah keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di sini saya akan bacakan per poinnya saja. Poin pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Di pengujian benar atau salah, terdapat beberapa uji, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji institusi, uji publikasi, sampai dengan uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, di sini ada 4 hal yang dihadapi ketika sedang dalam paradigma benar lawan benar. Yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, individu versus community. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari prinsip resolusi terdapat 3 prinsip penyelesaian dilema. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang ketujuh, langkah ketujuh yaitu investasi opsi trilema. Dan yang kedelapan adalah buat keputusan. Dan yang terakhir, yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari ke-9 langkah dalam pengujian dan pengambilan sebuah keputusan yang ditawarkan tadi,
Menurut saya yang tidak kalah pentingnya ialah ketika saya mengajar, saya lebih kepada menerapkan ke anak-anak bahwa sebelum kita mengambil sebuah keputusan, terlebih dahulu seharusnya kita menjadi seorang pendengar yang baik, yang pasti dan benar. Kalau kita sudah lakukan hal itu, insya Allah keputusan apa yang kita lakukan ke depannya itu tidak menjadi bumerang, tidak menjadi masalah yang menahun ke depannya ketika keputusan itu kita buat. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya sampaikan melalui jurnal monolog ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Deddy Iskandar.